إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وخصوصا إلى روح العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي الهجي، وأصولهم وفروعهم وجميع مشاهد البلدة، أن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرار وأنوار وعلوم وبركات في الدين والدنيا والآخرة. على هديني وكلنة صالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: الفصل الثالث في 313 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. Masih pasal yang ketiga, yaitu 313 hadis daripada jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasalna ila al-hadith an taf'ala al-khaira khairun laka. Al-hadis ar-raqam 65 an taf'ala al-khaira khairun laka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taf'ala khairun laka, adalah melakukan engkau al-khaira kebaikan, khairun laka maka itu lebih bagus bagi engkau daripada. Jadi ada takdirnya setelah kalimat itu, adalah engkau melakukan suatu perbuatan baik, khairun laka maka itu lebih bagus bagi engkau daripada min tarkil khair, daripada meninggalkan kebaikan. Jadi bandingannya antara melakukan kebaikan lawan kada melakukan kebaikan. Maka dengan melakukannya kamu terhadap kebaikan itu lebih bagus daripada kamu tidak melakukan kebaikan. Apalagi bandingannya adalah melakukan keburukan. Sebab fi'lukal khaira wa ishtighaluka bihi khairun laka min khilafati alladhi huwa tarku, yaitu melakukannya engkau kebaikan dan mensibukkannya dirimu dengan kebaikan itu lebih bagus daripada meninggalkan kebaikan. Awil istighal, atau lebih parah lagi, jikalau kamu sudah kada melakukan kebaikan tapi melakukan keburukan, maka itu lebih kada bagus lagi. Fa inna an-nafsa illam tashghalha
bil khairi syagalatka bisyarr. Karena jiwa itu jikalau kita kada sibukakan dengan yang bagus-bagus, maka akan membawa kepada yang kada bagus. Maka carilah kesibukan, jangan biarkan diri kamu dalam keadaan kosong. Terutama anak-anak muda, jangan lengah, jangan lalai membiarkan diri banyak menganggur. Cari kesibukan yang positif. Ujar penyair apa? Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya asyabab, masa muda, wal faragh, dan kemudian waktu nang kosong. Muda, waktu luang banyak, wal jidah, ditambah pulang punya kekuatan, kekayaan, sugih, berduit. Jikalau terkumpul tiga macam ini kepada seorang pemuda, maka apa? Mafsadatun lil mar'i. Ini adalah kerusakan bagi seseorang, bakal timbul kerusakan sudah. Oleh karena itu para pemuda, jangan biarkan waktu kamu itu kosong. Isi dengan kegiatan bermanfaat. Nah, sibuknya kamu dengan yang bermanfaat itu lebih bagus daripada meninggalkan. Apalagi kalau kadada diisi dengan, apalagi diisi dengan yang kada bagus, kada bagus. Mumpung masih muda, maka isilah dengan yang bermanfaat. Karena kamu sudah tua, hanya timbul penyesalannya. Tempulu muda, belajar, belajar, belajar. Jangan memikirkan bah kena uyuh-uyuh belajar kada dapat jua, kada begawi jua. Jangan. Pokoknya belajar. Kita kada tahu masa depannya jadi apa. Tapi kalau bisi kemampuan, keilmuan, maka insya Allah itu akan ada aja sesuatu nanti yang dia peroleh. Dibandingkan bagi orang yang kada ada keahlian sama sekali, repot. Kada ada kemampuan, kada ada skill di orang tua ini. Skillnya napa ditakuni hendak begawi bisa napa ikam? Ulun bisa mendustai aja bang. Kada ada keahlian, maka ini sulit. Tapi kalau ada keahlian, insya Allah ada aja. Maka mumpung masih muda, ayo jangan biarkan waktu kosong. Ini Nabi pun, tapi di sini ini mengenai hadis ini ada khilaf, ada yang mengatakan ini lain hadis. Ya. Cuman kata-katanya memang bagus. Di sini nanti di bawah ada komentar beliau. Fayambagi lil insan ay yuwajjiha ihtimamahu ila wujuhil khairi wa amalil birr. Maka sepantasnya bagi setiap seseorang agar mengarahkan perhatiannya kepada sisi-sisi kebaikan yang positif. Jadi bahasa ini itu berpikir positif, bekerja positif, melakukan yang positif-positif, jangan yang negatif. Karena kalau sudah terarah kepada yang negatif, maka kena kerusakan yang timbul. Sibukkan diri kamu. Selama itu bermanfaat, umpati. Selama itu ada membawa kebaikan, umpati. Jangan dibiarkan kosong. Liyakuna dzalika syughlan syagilan lahu anit tawajjuh ila syarr wat tafkir fihi. Supaya kesibukan kamu itu tadi menjadikan penghalang bagi kamu untuk melakukan perbuatan yang kada bagus. Apa yang positif di kampung, ada Karang Taruna, yang mana isi Karang Taruna kadang-kadang kan bisa ada kegiatan-kegiatan yang bagus lah, umpati. Daripada di rumah aja ungut-ungut kadang-kadang, lebih baik umpat positif. Supaya kalau kita otak itu kosong, maka yang masuk nanti adalah setan. Maka timbullah pikiran-pikiran negatif akhirnya. Ya. Wal hadis al-madhkur lam akib ala man dzakarahu wala man kharajahu. Nah, lalu ujar beliau pensyarah kitab ini, itu yang mensyarahi kitab Wasailul Usul, beliau menyebutkan hadis ini aku kada menemukan siapa yang mentakhrijnya.
Jadi kita kadawani memadahkan ini hadis, tapi juga kadawani memadahkan kada hadis, karena ada ulama yang meneliti, beliau tidak menemukan dari kitab-kitab hadis yang mengeluarkan hadis ini. Cuman Al-Imam Nabhani kan juga seorang muhaddis, yang mana kada mungkin sidin maulah-ulah hadis, apalagi itu palsu, kada mungkin. Cuman ihtiram kita terhadap beliau, ini beliau masukkan sebagai hadis, kategorikan hadis, tapi ada ulama yang meneliti di masa yang terakhir tidak ditemukan hadis ini. Wallahu a'lam. Namun kata-katanya itu bagus. Makanya kan di dalam hadis lain Nabi menyebutkan al-hikmatu dhalatul mu'min. Kata-kata bijaksana itu adalah barang berharganya setiap orang beriman. Ketika ada kata-kata yang bagus dari siapapun keluarnya, maka itu adalah milik kita yang kita harus kita pergunakan. Di mana saja terdapat, maka jangan ragu-ragu untuk mengambilnya. Ada orang gila tapi kata-katanya nasihat-nasihat berataan. Lalu, ini gila ini bapak mendengarkan kata-kata. Tapi kata-katanya bujur. Hikmah luar biasa. Itu lain kegilaan. Mungkin penampilannya gila, tapi ternyata orangnya adalah seorang ahli hikmah, ahli bijaksana. Maka jangan lihat apa penampilan, yang penting kata-katanya itu bagus. Apalagi kalam-kalam Rasul, kalam-kalam Allah, atau kalam Rasul, kalam ulama, atau mungkin kata-kata bijaksana yang keluar dari pemikirannya, itu kita ambil. Karena ada orang bijaksana, orang-orang alim yang mana diberi ilham oleh Allah, keluarlah kata-kata yang bagus-bagus. Seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari terkenal dengan Al-Hikam beliau. Al-Hikam Ibnu Athaillah disyarahi oleh ulama-ulama bermacam-macam kitabnya. Ini luar biasa. Walaupun itu juga mungkin dari beliau baca Quran, baca hadis, lalu muncullah kata-kata hikmah tadi. Itu hadis yang selanjutnya. Kemudian anzilun nas manazilahum. Dudukkanlah, tempatkanlah orang-orang itu manazilahum sesuai dengan kedudukan mereka. Ini adab ya. Jadi kita memposisikan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Jangan disamaratakan berataan. Orang alim tempatkan di tempat yang pantas, terhormat. Walaupun mungkin orang alimnya kada minta dihormati, kecuali orang alim yang memang kada paham juga nang gila hormat. Tapi kalau orang berilmu itu kada gila hormat. Cuman sebagai kewajiban kita menghormati orang alim, dudukan di tempat yang terhormat. Kalau mau undang, berikan tempat yang pantas untuk beliau. Jangan diandak di dapur makannya. Ini kan kita menghiasidin karena menghormati, tahu-tahu direndahkan. Maka itu berarti nang mengundang memang kada tahu adab. Walaupun mungkin orang alimnya kada gila hormat, saya yakin kalau orang-orang yang alim bejo-bejo ilmu itu kada gila dengan hormat. Dihormati alhamdulillah, kada dihormati pun kada masalah. Itu orang yang berilmu ya. Di sini Rasul melajari kita anzilu, dudukan atau posisikan annas akan orang-orang min muslimin wa kafirin, syarahnya baik itu orang muslim atau orang kafir, wa waliyin wa salihin wa alimin, baik orang wali, orang saleh, orang alim, wa ghaniyin wa fakir, orang sugih lawan orang nang fakir. Kemudian lagi wa kabirin, orang gonol tuha, wa sogir karena halus, wa asyab dan orang yang sudah bauban. Ini orang yang bauban lawan kada bauban bedakan. Karena orang bauban itu rambutnya putih. Nang kada bauban masih hirang, maka berarti kelihatan masih muda. Tempatkanlah orang yang bauban di tempat nang terhormat. Tempat nang tuha-tuha, walaupun mungkin orangnya anom tapi rambutnya putih berataan. Itu lain uban, penyakit ngarannya itu, rastong. Jadi di sini manazilahum, kedudukan mereka, ai ihfazu hurmata kulli ahadin ala qadri. Ujar ulama Pak, jagalah olehmu akan kehormatan setiap orang itu. Setiap orang beda-beda. Ketika yang datang orang alim kita hormati,
Ketika yang datang orang sugih, kita bedakan. Ketika yang datang orang fakir, ya lain pulang caranya. Bukan berarti kita merendahkan keadaan, tapi memang itu posisinya masing-masing. Karena kalau orang sugih datang, kada dihormati, karena sumbangan kada keluar lagi. Ya itu untuk menarik hati, memang seperti itu tabiat manusia, mau kada mau kita harus, dan Nabi pun melajari kita seperti itu. Makanya ketika ada orang-orang sugih kan datang, pemuka-pemuka, orang-orang terhormat, orang mulia datangan, Nabi perhatian pender ingin mengajak mereka masuk Islam. Sebab kalau orang-orang ini masuk Islam, pemimpin ini masuk Islam, maka bawahannya, anak buahnya umat dia masuk Islam. Nah, Nabi asik berpender dengan itu, perhatian itu. Datang orang buta, sahabat Abdullah Umi Maktum datang. Karena Nabi tadi sangat ghirah, sangat perhatian ingin supaya orang Islam, supaya masuk Islam para pemimpin. Nabi sedikit terperhatikan lawan Abdullah Umi Maktum. Lalu ditegurlah oleh Allah. Kenapa? Kada memperdulikan, kurang perhatian dengan sahabat Abdullah Umi Maktum yang buta. Jadi kesannya Nabi membedakan, padahal bukan itu masalahnya. Contohnya adalah yang dijadikan sebagai contoh adalah ketika Nabi wajahnya kurang nyaman waktu itu. Makanya di dalam Al-Quran diberikan teguran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa artinya apa? Bermuka kurang nyaman. Padahal wajah Nabi itu kayak apa? Sudah bungasnya, langkar, bengkeng, handsome, bahasa Inggris itu. Kemudian lagi apa bahasa Arabnya itu? Jamil, melih. Kurang apa? Tapi ketika pas waktu itu ditegur, padahal Nabi tetap nyaman sebenarnya, cuman untuk orang yang melihatnya itu mungkin kada biasa. Lalu ditegur, dan bagi Rasulullah seperti itu kada pantas, maka ditegurlah oleh Allah, abasa wa tawalla, teguran yang mengingatkan jangan sampai terjadi berwajah kada nyaman. Hal kita kan kadang-kadang memang terlakukan seperti itu ya. Ada orang sugih, oh sambutannya ahlan wa sahlan, soalnya datang bawa amplop ini. Tapi pas yang datang orang miskin, bapaknya Pak. Tapi itu memang posisinya memang wajar seperti itu. Walaupun secara etika mungkin kalau menurut tradisi atau adab kurang, tapi itulah kedudukannya seperti itu, memang kita harus mendapatkan. Makanya ada disebutkan Sayyidatuna Aisyah ketika datang seseorang fakir ke rumah beliau, maka diunjuki oleh beliau roti, sepotong roti dan ya minuman. Lalu setelah itu datang orang sugih pulang, disambut oleh beliau, Masya Allah, silakan, diberi makanan yang nyaman. Mbah itu ada yang perhatikan melakukan, loh kenapa pian gitu membedakan? Ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, hakada, demikianlah allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasul mengajari kita memposisikan orang sesuai dengan posisi kedudukan-kedudukannya. Yang di muka dudukan yang tuha-tuha. Kita posisikan yang tuha di muka memang untuk menghormati mereka. Ya. Jadi kalau merasa masih anom, jangan duduk di sini. Tuha sudah, Abah Suni kan ini angkatan Haji Sarbini ini sudah nang tuha-tuha bahari kita dulu. Allah yarham Aminuddin. Siapa lagi? Haji Sarkani, Allah yarham. Amang Ja'far, Allah yarham. Abah Tawi, Allah yarham, insyaallah hanya meninggal, duduk di muka sini biasa beliau. Kemudian siapa lagi? Jemaah-jemaah kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Haji? Haji Sarwani, tapi itu jarang dibujuk, mencanya duduk. Sembunyinya rencang duduk. Subhanallah, ya itulah orang-orang yang dulu kita tuakan sudah mulai berkurang. Ini masih ada yang di muka yang masih panjang. Semoga mereka panjang umur ya, sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Ya.
Masih ada orang-orang Tuhan yang mau hadir untuk memberikan contoh kepada nang anum-anum. Naam. Wa amiluhu bima yulaimu mansabahu fid din wal ilmi wasyaraf. Dan pergaulilah mereka dengan sesuatu yang pantas sesuai dengan kedudukan, baik kedudukan di agama, baik kedudukan di ilmu ataupun kemuliaan dari segi jabatan. Kalau nang datang bupati, apakah mungkin bupati didudukkan di situ? Jelaskan kalau bupati, silahkan duduk sini. Karena memang posisinya harus kita hormati. Kalau dihormati timbullah kena sarik dalam hati. Orang murung gitu lah sekalinya. Aku datang ke dadang maheraninya, awas sih kamu. Murung kena aku baru sumbangan. Tapi kalau kita hormati dalam artian memang kada menjilat ya. Ini hormat dalam hormat memang sewajarnya, sepantasnya, bukan nang penjilat nilai pulang ini orang-orang nang kada tahu supan. Penjilat itu. Fala tusawu bainal khadim wal makhdum wal rais wal mar'us, maka janganlah kamu samakan antara pembantu lawan majikan. Seorang majikan, seorang pejabat datang membawa pembantu-pembantunya, maka pembantu jangan dudukkan di muka, di belakang aja dudukkan. Dan biasanya pembantu pun memang kan mau jompat ke muka supaninya, maka itu memang sewajarnya itu ya. Bukan kita beda-bedakan kada. Fal muradu bil hadis, adapun yang dimaksud dengan hadis ini adalah al haddu ala mura'ati maqadirin nas, yaitu anjuran ke atas mura'ah, menjaga terhadap kadar kedudukan setiap orang, wa maratibihim wa manasibihim, yaitu juga martabat mereka dan mansab kedudukan setiap orang itu berbeda-beda. Ini kalimat Rasulullah sedikit, anzilun nas manazilahum, dudukan olehmu Waqad adda al-Askari hadzal hadis min al-amsal wal hikam, dan telah mengkategorikan seorang ulama yaitu al-Askari akan ini hadis daripada adalah perumpamaan dan kata-kata bijaksana, termasuk daripada perumpamaan atau kata-kata bijaksana yang dari Rasul. Wa qala hadza mimma addaba bihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ifa'in nas li huquqihim min ta'zimil ulama wal awliya wa ikrami disyaibati al muslim wa ijlalil kabir wa ma asbahahu. Jadi ujar beliau, ini termasuk di antara ajaran daripada Rasul, yaitu mendidik umatnya untuk memenuhi kewajiban kepada orang-orang yang punya hak terhadap mereka, seperti ta'zimil ulama wal awliya. Kemudian hadis selanjutnya, unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki, yakni az-zawju. Potongan hadis yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini ada asbabnya, ada sebabnya. Yang mana adalah sebab daripada hadis ini, wa hadza qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati allati ja'at tas'aluhu an syai'in. Ini yaitu sabda Rasul tadi, unzuri aina anti bihi, aina anti minhu. Ini adalah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan yang datang menanyai beliau tentang sesuatu. Jadi ada pembinaan datang bertakun tentang sesuatu kepada Rasul.
Faqala, lalu Rasul bersabda, adzatu zaujin anta, apakah ikam bisi laki? Jadi begini ini datang, lalu Nabi, adakah ikam bisi laki? Ikam ini bisi laki kah, sudah belumkah? Qalat, lalu begini tadi, na'am, ujinya inggi ulun sudah bisi laki, sudah kawin. Qala, lalu kemudian Nabi berkata, kaifa anti minhu, lalu kayak apa engkau dengan dia? Keadaan kamu lawan laki ikam tu kayak apa? Qalat, lalu ujar begini tadi, la aluhu illa ma ajaztu anhu, ulun kada pernah teledor, kada pernah melawan, kada pernah menantang lawan inya, kecuali sesuatu yang ulun kada kawa, maka ulun kada melakukan. Jadi kalau disuruh misalnya mau lakukan kopi, pasti belujur lagi kada kawa bergerak, maka minta maaf. Tapi kalau kawa, selama mampu ulun selalu mentaati kepada laki ulun. Lalu dari situ Nabi menyebutkan tadi, unzuri aina anti minhu, lihatlah diri kamu, aina anti, di mana posisi engkau dengan suami engkau. Kayak apa suami kamu melihat kepada kamu? Fa innama, maka sesungguhnya, huwa, laki kamu itu adalah jannatuki wa naruki, adalah bisa menjadi menyampaikan kamu ke surga atau memasukkan kamu ke neraka. Ini saking luar biasanya seorang bini lawan istri, wajib mentaati, wajib menghormati. Jadi sampai ujian Nabi, unzuri aina anti minhu, kamu lihat diri kamu posisinya dengan laki itu kayak apa. Termasuk nang dikatakan imra'atun solehah, perempuan nang soleh atau bukan. Termasuk bini nang berbakti atau kada. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena sesungguhnya laki itu ia adalah surganya engkau atau nerakanya engkau. Jikalau kamu bakti, maka kamu akan masuk surga dengan sebab bakti kepada laki. Tapi kalau kamu wani lawan laki, menentang lawan laki, padahal itu perintah sesuatu yang tidak bertentangan syariat, lalu kamu melawan, maka adalah neraka tempat engkau. Bebinian. Maka hati-hati bebinian lawan laki, jangan bangga bakesa lawan kawan, laki nda apa jerunda tu bang. Hati-hati, itu bukan kehebatan, tapi justru itu bakal membahayakan. Jangan bangga. Nya kan biasa tak kumpulan bebinian, sama-sama bebinian bakesa, laki nda bina macam-macam, dijajak tuh bang, lenyak tuh bang. Dahokon dah jadi binian di tindas laki-laki. Amun ditindihi hokon Ini jangan bangga kalau kau mengalahkan laki, jangan bangga. Kadang-kadang laki-laki itu mengalah demi untuk persatuan keluarga, demi untuk keharmonisan keluarga, mengalah laki. Tapi nang bini kada paham-paham. Iya nang akhirnya banyak ditinggalkan hanya lagi disayang-sayang tin harat, banyak sudah ditinggalkan nangis-nangis. Maka ini untuk bebiniannya. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat fardaha wa hafizat farjaha, apa lagi, wa ata'at ba'laha atau kama qala Rasul, dakhalat min ayyi babin sya'at atau kama qala Rasul, seperti itu hadisnya. Jadi ujar Nabi apa? Jikalau seorang perempuan sembahyang 5 waktu, kada usah nang sunnah-sunnah. Nang sunnah tu kena aja dulu, amun masih ada kewajiban lain, maka nang wajib aja dulu, sembahyang 5 waktu. Puasa nang wajib Ramadan aja, puasa sunnahnya kada usah, kada apa-apa. Kemudian lagi apa? Wa hafizat farjaha, dan menjaga akan kemaluannya, menjaga dirinya. Yang terakhir wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Maka dengan itu masuk surga, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Maka ia bisa masuk surga lewat pintu mana saja yang ia mau. Padahal pintu surga banyak, tapi karena tadi taat lawan laki, mau masuk lewat situ, mau masuk lewat sini, asal jangan lewat longkang aja masuknya.
Itu saking luar biasanya. Yang penting apa? Jaga ketaatan lawan suami. Selama suami memerintahkan nang kada bertentangan dengan syariat, jangan melawan. Menyampaikan pendapat boleh. Disuruh laki misalnya di rumah aja ikam, jangan kemana-mana. Dan memang kada salah laki menyuruh di rumah aja. Tapi kamu mungkin punya pemikiran, ulun hendak umpat mengaji juga nah di sana biar bertambah ilmu. Apang pian kada tapi ilmu juga kada melajari ulun. Ini menjatuhkan laki. Tapi memberikan pendapat isnya kan. Ulun hendak umpat belajar. Jadi supaya nyaman semakin ulun banyak berbakti lawan pian. Jangan laki bagus itu. Aja ikam mengaji satu. Pokoknya waktu mengaji bulik lah, jangan kemana-mana. Aku tapi saya ikam setumat aja asal dandaman bener. Kada kau lawas tapi salon ikam pokoknya. Jangan bini pret. Apa? Kata-kata nang kan. Maka selama kada bertentangan, taati bebinian. Ya. Apalagi masalah menutup aurat, kalau laki madahi tenang rambut tak keluar itu aurat mamanya jangan ditampaikan orang lain, cukup aku aja yang melihat rambut ikam putih. Kalau dipadahi seperti itu menerima, jangan panas banget bisa jilbab terus kepanasan pian nyaman kan sing jilbaban baca laki behurupan gak aku ke jilbab pulang. Ini kan bujur nasihat laki memadahi. Sebab apa? Laki tanggung jawab. Kalau seandainya kena memadahi. Tapi kalau sudah dipadahi masih jauh mengarasi, itu tanggung jawab sendiri sudah. Makanya laki-laki ini berat loh. Nang ditanggung laki-laki itu apa? Ada 4 bebinian. Kuitan. Kemudian siapa lagi? Dingsanak bebinian. Kemudian istri, kemudian anak. 4 ikung yang harus dijaganya bebinian. Kalau keempat-empatnya masih hidup, kuitan masih hidup, bini ada, dingsanak bebinian ada, anak bebinian ada, 4 ikun harus dijaga. Makanya wajar di dalam Al-Quran laki-laki itu diberi 2 kali lipat bagian bebinian. Lidzakari mithlu hazil unsayain. 2 kali lipat. Kenapa? Memang tanggung jawabnya berat. Ini dapat warisan. Nih meninggal kuitan, lalu dapat warisan. Laki-laki dapat 10 juta, bebinian 5 juta. Bebinian 5 juta gasan inya serongan, dimakannya serongan kanyang. Tapi laki-laki 5 juta gasan membari mama kalau ada. Dingsana bebinian kalau ada. Bini kalau ada. Anak bebinian kalau ada. Jadi yang 10 juta dibagi orang berlima pulang dapat berapa aja jadinya? 2 juta aja. Masih banyak di sana bebinian. Kalau tadi kalau mau berpikir ini, berpikir sehat, cuman banyak bebinian nomor mae dikitnya ulun hendak sama-sama dibagi. Minta emansipasi wanita. Sama bagi rata. Akhirnya dibagi rata sama sekalinya kan sampai lawas habis, karena kalau kada bisa menjaga harta warisan itu cepat habis. Nah di sini bebinian ya, ini nasihat untuk perempuan yang sudah bisi laki, jaga buju-buju. Karena surganya kamu itu ada pada suami. Kalau masih belum kawin maka surganya masih wadah kuitan. Tapi kalau sudah kawin maka surganya adalah di suami. Subhanallah. Makanya kalau dibawa laki ke kampung, kawin dapat pondokan orang kampung jauh pedalaman bener. Asalnya di Murong sini kawin dalam pondokan yang jauh bener. Di jenang laki kita ke kampung aku boleh. Ulun hidup di hutan. Kada apa-apa, itulah pengorbanan. Dan ada di sini yang ulun salut, masya Allah, dapat pondokan dan mengumpati lakinya ke kampung ini, masya Allah. Luar biasa. Padahal biasa hidup di kota, kan kita ini termasuk kota, walaupun di pinggir kotanya. Tapi termasuk gaya hidup kita ini sudah lumayan lah. Artinya kan napa-napa itu nang bermerek, hendaknya juga. Lalu dibawa ke kampung, itu kan jatuh sebenarnya. Di kampung sunyi pulang, kadang-kadang listrik wayah-wayah ada, wayah-wayah kada. Tapi wah ini insya Allah listrik berataan sudah. Tapi mau menempati suaminya untuk hidup di kampung itu luar biasa.
Itulah yang namanya mar'atun salihah. Yang berdoa bagi setiap laki-laki yang berdoa, Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ujar Imam Ali karramallahu wajhah, hasanah yang di dalam doa itu adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang saleh. Jadi kalau kalian berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah lalu dapat bini yang soleh, itulah artinya hasanah. Bukan semata-mata ngarannya hasanah ada, tapi memang sifatnya yang disebut dengan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Dulu ulun penggemar Bang Haji juga. Ada kalau lagunya hanya istri. Tapi setelah Bang Haji umpat-umpatan bapenda masalah nasab kada lagi sudah. Lain urusan tahu-tahu umpat juga bapender ini nang jadi kada asik sudah. Padahal lagu Bang Haji itu seandainya Sidin tetap aja sebagai penyanyi, dakwahnya lewat nyanyi itu lebih bagus. Bisa dikatakan wali sudah itu. Tapi hari ini berubah, walinya diangkat oleh gerombolan. Allah, jadi kasihan kita sayang. Beliau ini orang hebat sebenarnya. Walaupun yang namanya manusia kan kada sempurna, tapi satu sisi beliau itu dakwahnya dakwah lewat lagu. Kada apa-apa itu, silakan kalau memang seperti itu. Tapi ketika sudah keluar jalur umpat-umpatan berpendek nang bukan masalah, bukan keahlian beliau, ini yang sudah kada asik lagi. Allahu a'lam. Kita kada hendak menghukumi seseorang apapun. Kita hanya mengumpati mana yang benar, kita umpati. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu adalah benar dan berikan kami hidayah untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan yang batil itu adalah batil, warzuqna ijtinabah, dan berikan kami hidayah untuk menjauhi yang batil itu. Itu doa yang diajarkan untuk kita supaya melek mata kita. Kadang ta'assub umpat-umpatan. Wa akhadha az-Zahabi min hadzal hadis wa nahwihi anna an-nushuz kabiratun. Lalu mengambil pendapat seorang ulama dari hadis ini, yaitu apa pendapatnya? Bahwasanya nusyuz itu bab dalam belajari bab kitabun nikah. Nusyuz itu artinya pembangkangan seorang istri kepada suami. Maka bila mengkategorikan pembangkangan melawannya si bini lawan laki itu termasuk kabirah, dosa besar. Ini babinian, kan ada kalau kita jamaah babinian, ini ulun sayang lawan babinian nang anum-anum. Jangan wani lawan laki, walaupun pian mungkin kedudukannya lebih, misalnya dapat laki yang kemampuannya secara untuk kafa'ah tak bawah sedikit dari segi kekayaan, lalu pian sugi, tetaplah hormati karena itu adalah suami pian yang membawa pian kena masuk surga. Amun inya kada ridho, jangan harap biar pian sugi, biar pian alim, amun laki kada ridho, jangan harap masuk surga. Laki-laki kayak apa ulun membela pian juga supaya dihormati oleh bebinian. Jadi biar ada keseimbangan, ya. Jam. Ini ada. Sebutin hadis lagi. Hadis yang ke-68. Qala anhaakum an qil wa qal wa kasrati su'al. Ini hadisnya handap-handap ya. Pendek-pendek tapi maknanya luar biasa. Itulah tadi disebut dengan jawami'ul kalim. Itu apa? Kata-kata pendek tapi maknanya sangat luas. Makanya walaupun berusaha sebutin hadis memberikan penjelasan sekira-kira yang memang berkaitan dengan hadis itu. Ya.
Anhaakum, yaitu melarang akan kalian. Siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. An kil wal waqal. Kil qal, menangati kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kil qal. Yaitu apa kalau bahasa kita tuh? Ngegosip. Kil qal, kil ujarnya, katanya itu ditangati kita. Kan rancak ujar. Katanya. Kalau sudah sifat dalam ilmu mustalah hadis, kalau ujar atau kil itu berarti kalimat tamrid, sakit kata artinya hadisnya dhaif. Kalau sudah kila, itu berarti lemah kedudukannya. Ya. Nah kita pun ditangati memenderakan yang kil kol atau omong-omong kosong. Kada ada faedahnya. Ya. Kalau sekali-sekali mungkin ngobrol, kada apa-apa lah untuk apa jurang taknis, untuk hiburan. Datang kawan dari jauh, lalu kita penderlah ngobrol santai, itu kada apa-apa. Sekali-sekali. Tapi kalau tiap hari, tiap jam, bisukan ngolor ngidul, setengah hari ngetan ngulon, sorenya pulang omon-omon, karena ada hasilnya. Ya, maka ini ditangati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para thalibul ilm, jangan tapi ketujuh nongkrong. Wah, ini kan tempat nongkrong banyak kok. Kafe-kafe nongkrong. Karena bopoto apa ngarannya? Begambar sorong apa? Selfie. Lagi di kafe tongkrongan anak-anak muda yang sudah kada muda lagi. Banyak kafe di mana-mana ini. Dahulu warung sudah kada tapi seberapa lagi karena apa kalah dengan model-model ini. Apalagi kalau warung kada ada menyediakan wifi. Anak muda yang dicarinya apa? Wifi. Gratis, minumnya kopi secangkir, duduknya setengah malam. Daur. Ada orang masuk ke rumah makan yang ada wifi-nya. Lalu yang banyak masuk bertakone apa password? Passwordnya ujian yang penjaganya makan dulu. Pesannya makanan. Mbak sudah pesan makanan datang, kenapa passwordnya? Makan dulu. Makan ya bilang. Mbak untuk makan bertakone kenapa password wifi? Makan dulu. Ujian nukar sudah aku, makan sudah, kenapa lagi disuruh makan pula? Lah, pian bertakon passwordnya, kalau passwordnya nggak ada tulisannya makan dulu. Oh, hanya aja nyambung. Ternyata passwordnya tulisannya makan dulu, bukan disuruh makan kada, cuman passwordnya memang tulisannya makan. Jadi jangan terjebak. Dijawab pian warung kopi ini luar biasa. Ulun heran bujur-bujur. Kita ini masih ya lumayan lah, tapi sebanyak di Jawa. Oh, itu di Jawa sampai di kampung-kampung nangaran warkop itu ada pian, dan ada terus orangnya itu jarang sunyi. Jadi subhanallah kayak model kayak apa? Dan itu tadi modalnya wifi itu bang, sudah penting. Asal ada wifi-nya ini karena akan gini nih, datangan beratan sudah. Nang di anunya Pak main game. Nah ini tadi sudah ditangati kil wal qol, akhirnya apa? Buang-buang waktu percuma. Ini termasuk yang di hadis pertama tadi apa? Sugluka apa tadi? Allah. Antab al khairun laka. Duduk seperti itu karena ada faedahnya. Banyak membuang waktu, ya Allah. Ya, jadi hati-hati, sekali-sekali boleh. Tapi jangan sering-sering. Ya, karena memang yang namanya jiwa ini perlu penyegaran. Biar fresh lagi, maka carilah sesuatu yang menyegarkan. Karena ditangati. Makanya ujar Imam Syafi'i apa? Safir fafil asfari khumsu fawaidi. Kamu pergilah, musafir, perjalanan. Karena dalam safar itu, dalam pergi-pergi itu ada 5 faedah. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isatin
Di antaranya apa? Menghilangkan beban pikiran. Jalan ke pantai, hilang pikiran macam-macam. Jalan ke gunung, hilang pikiran. Karena embahnya bulik, pikiran mau pulang. Ya. Wa kasrati soal, kemudian juga ditangati, dilarang daripada kasrati soal, banyak bertakun tapi takunannya kada berfaedah. Kalau takunan itu takunan yang bagus dan memberi manfaat untuk orang bertahan. Tapi kalau ditakunakan, kayak kan pernah mungkin boleh kisahkan, ada orang bertakun, salah satu ulama bertakun, nang ditakunakan apa? Ngaran bininya iblis itu siapa garam dia? Ya ulama, masya Allah, ini pertanyaan. Bahapa menakuni bini iblis? Tapi dijawab sidin karena kada hendakan maulah sakit hati orang. Jawab sidin apa? Waktu nikahnya aku kada hadir. Jadi kada tahu siapa ngaran bini iblis tuh. Karena apa pertanyaan ini apa? Faedahnya. Amun tahu bini iblis na bergerang? Kan ada faedahnya. Tapi kalau bertanya misalnya, nang berfaedah, kayak apa hukum ini? Nah, orang nang kada terpikir pun, lalu ada jawaban, jadi tahu, oh kayak ini. Nah, itu kan faedah. Makanya bertanya itu dianjurkan. Imam Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ditanyai bagaimana pian ini bisa alim, jadi hibrul ummah. Maka kata beliau apa? Wa kasratis su'al, banyak bertanya. Ada 3 jawaban beliau itu, cuman ulun keingatan, cuman diantaranya adalah wa kasratul su'al, banyak bertakun. Nah yang ditangati Nabi sini apa? Bertakun nang kada berfaedah, atau kata ulama banyak meminta apa? Kasratis su'al sini apa? Ketujuh meminta-minta. Itu ada juga apa yang mengartikan seperti itu. Kasratis su'al, banyak meminta-minta lawan orang. Ketujuh minta ini, minta itu, apa-apa minta. Ini kada bagus. Kita harus iffah, jaga diri kita. Walaupun kita kadang perlu, tapi jangan sekali-kali meminta selama masih kawam memperoleh dengan cara yang lebih elegan, lebih jantan. Ya. Dan juga sini kila al-murad bi al-qat'u fil masail wal iktsar min as-su'al amma lam yaqa wa la tad'u ilai hajah. Ini banyak bertakun daripada perkara nang kada terjadi dan kada perlu kepadanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya belum terjadi dan memang kada perlu juga, saat ini terjadi pun kada perlu juga. Ya. Tapi mungkin di kitab ini juga telah lewat tapinya. Ada kan cerita seorang sahabat nang masalah Dajjal. Jadi ketika Nabi suatu hari duduk bersama dengan sahabat dan kelihatan wajah Nabi sedikit kada biasanya, kayak seperti ada beban gitu. Lalu datang orang Bedui datang hendak pas melihat Nabi pindah kada nyaman, lalu ujarnya, aku hendak menakuni Nabi, kenapa jadi pindah kada nyaman Muhasidin? Sahabat jangan, kita aja nih kadang wadinya menir Nabi karena melihat kondisi sini kan kurang lagi kayak kada biasa lah. Lalu sahabat berdiam. Ujar Bedui, kada, maunya aku harus mendir Nabi. Ini Bedui kan lain, orangnya orang kota. Bedui itu totok, tapi totoknya itu kadang-kadang beri faedah buat orang lain. Ya. Akhirnya sudah sahabat kadang-kadang dia mana datang seperti itu. Ya Rasulullah, ujar ke hari kiamat kena Dajjal keluar kalau jar. Kena pas para kiamat Dajjal keluar. Dan inya kena ujar boleh. Ujar kena Dajjal keluar. Ujar inya kena membawa makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Tapi dengan syarat orang-orang yang makan itu beriman dan inya pulang berataan. Kitu kajarnya Rasul begitu di Nabi na'am. Nah Rasulullah amun kitu pang amun ulun seandainya kena ulun terdapat Dajjal. Ulun terdapat Dajjal, ulun umpati makan inya bawa makan ulun makan. Tapi pas disuruhnya beriman, ulun kada hendak. Kayak apa tadi? Artinya apa? Membunguli Dajjal. Rasulullah subhanallah yang tadi asalnya wajahnya kurang nyaman, isnya kada biasa, tertawa Nabi. Allah.
Sampai disebutnya apa? Badat nawajizuhu, nampak gigi geraham Nabi. Artinya bukan hanya senyum aja. Nabi kan biasa lebih banyak senyum. Dihkuhu tabassum, Nabi. Tertawa Nabi itu senyum. Tapi ini karena gara-gara si Bedui yang totok tadi itu, Nabi sampai terlihat di sini. Subhanallah. Nah ini pertanyaan, walaupun sebenarnya kan ya apa dikatakan manfaat atau kadat, cuman dari satu sisi ada manfaatnya. Orang bisa berpikir juga kalau nanti dapat Dajjal, insya Allah kita akan dapat Dajjal. Ya. Nah ini kalau dipraktekkan lawan pejabat-pejabat dan pendusta-pendusta ini. Nah mengaku ke barinya duitnya ambil, jangan dipilih. Apakah sama seperti itu? Karena kan yang pendusta berarti pejabat Dajjal juga itu. Karena Dajjal itu artinya pembohong. Maka setiap orang yang berdusta, berjanji lalu berdusta, maka itu namanya Dajjal. Nah Dajjal yang palsu ini sudah banyak munculan. Dajjal yang asli masih bersembunyi lagi. Insya Allah kita akan dapat, karena masih jauh lagi Dajjal ini ya. Dan mudah-mudahan jangan sampai terdapat, karena ini perlu iman yang kuat bujur menghadapi Dajjal ini. Godaannya berat. Kita kada tahu apakah kuat menghadapi, wallahu alam. Coba kita berdoa, mudah-mudahan jangan terdapat. Kalau seandainya terdapat, iman kita dikuatkan oleh Allah, jangan sampai terpengaruh dengan rayuan Dajjal. Nah, hari ini kita juga berdoa mohon selamat dari Dajjal yang sudah muncul hari ini. Sudah. Kemudian yang selanjutnya, ala la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wallahu alam bissawab. Insyaallah di malam Selasa yang akan datang pulang, semoga Allah memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, hidayah dan taufik selalu diberikan oleh Allah kepada kita, dan kemudian Allah juga memberikan sesuatu yang menjadikan penolong untuk kita beribadah, yaitu harta yang halal, harta yang barokah, harta yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan juga umat Islam. Dan juga Allah kuatkan diri kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus di bulan yang mulia, di bulan kelahiran baginda Nabi ini, Allah tambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan, Allah mampukan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah pun cinta kepada kita, memperhatikan kepada kita, sehingga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.